Pemirsa sekalian, khususnya mahasiswa Universitas Pamulang dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program perkuliahan Sosiologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai topik stratifikasi sosial. Anda tentu dapat mengamati dengan jelas adanya perbedaan status sosial dan ekonomi di sekitar Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah si kaya dan si miskin. Si kaya dicirikan dengan kehidupan yang serba mewah, bersih, teratur, konsumtif, serba berlebih, dan glamor. Si miskin dicirikan dengan kehidupan yang serba kotor, rusak, tidak teratur, serba kekurangan, dan sederhana. Pengelompokan masyarakat seperti itu menunjukkan adanya tingkatan atau strata di dalam masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang ditempatkan pada strata di atas, dan ada yang ditempatkan pada strata di bawah. Gambaran seperti ini secara sosiologi disebut dengan stratifikasi sosial. Dalam buku pengantar sosiologinya, Kamanto Sunarto mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Perbedaan tersebut dilihat secara vertikal atau berjenjang. Perbedaan secara vertikal di sini maksudnya adalah akan ada individu yang memiliki status lebih tinggi dan ada yang memiliki status lebih rendah. Status seseorang diberikan oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat di mana ia tinggal. Bagaimana status dapat dimiliki oleh setiap orang masyarakat? Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan suatu usaha yang kemudian disebut dengan achieve status, dan ada yang didapat begitu saja atau yang disebut dengan ascribe status. Ascribe status adalah status yang dimiliki seseorang tanpa usaha yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Contohnya, status sebagai raja, pangeran, ratu, maupun permaisuri. Atau status jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan, status sebagai kakak atau status sebagai adik merupakan status-status yang dikategorikan sebagai ascribe status. Ascribe status umumnya diperoleh karena faktor kelahiran atau keturunan, sementara achievement status diperoleh seseorang dari hasil usaha atau capaian yang diperolehnya. Misalnya, status sebagai direktur, presiden, gubernur, karyawan, buruh, dan lain-lain. Status-status tersebut, baik ascribe status maupun achievement status, masing-masing ditempatkan oleh masyarakat pada strata-strata yang berbeda di dalam masyarakat. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dalam keluarga biasanya didasarkan atas usia, di mana kakak memiliki status yang lebih tinggi dibanding adiknya. Di dalam stratifikasi sosial, dalam universitas atau kampus, rektor memiliki status lebih tinggi daripada dekan. Dekan memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan ketua jurusan atau departemen.
Ketua jurusan atau dosen lebih tinggi statusnya dibandingkan mahasiswa. Dalam stratifikasi sosial masyarakat yang lebih luas, orang-orang kaya ditempatkan pada masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang miskin, di mana orang-orang kaya ditempatkan pada status kelas yang lebih tinggi dan orang-orang miskin ditempatkan pada masyarakat kelas yang lebih rendah. Rekan mahasiswa, masyarakat menempatkan status-status yang ada dalam strata-strata yang ada dalam berbagai dimensi. Dimensi-dimensi ini disebut dengan dimensi stratifikasi. Dimensi stratifikasi terdiri dari privilege, yaitu atas dasar kekayaan dan kepemilikan suatu barang atau aset, pendapatan atau tingkat pendidikan seseorang. Kemudian adalah power. Power yaitu kekuatan yang dimiliki dari status yang dimilikinya. Lalu prestis. Prestis yaitu kehormatan dari status tersebut di dalam masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa, setelah Anda melihat tayangan tadi dari kami harapkan Anda telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang stratifikasi sosial dan bagaimana wujud stratifikasi sosial itu ada dalam masyarakat. Seperti yang telah kita pahami bersama, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan karena sifatnya yang dinamis. Begitu pula pada stratifikasi sosial. Perubahan pada stratifikasi sosial bisa terjadi karena terjadinya perubahan status yang dimiliki oleh tiap-tiap anggota masyarakat, baik perubahan karena tempat maupun tingkatan statusnya. Demikian penyampaian topik materi tentang stratifikasi sosial yang saya sampaikan. Semoga kalian dapat dengan lebih mudah memahaminya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.